nikmat alam semesta yang mendukung kehidupan kita ini kita bersyukur. Dan nikmat yang tidak nampak pun ada nyata, nikmat batin, nikmat yang tidak nampak tidak ada dalam mata kita. Dan seperti nikmat kesehatan, nikmat akal. Yang sedang kita rasakan. Jadi kehadiran Allah begitu banyaknya sejak dahulu sudah kita rasakan. Sudah lalu segala nikmat-nikmat tadi beliau bersolawat wassalatu wassalam, semoga solawat, semoga solawat dan salam, semoga solawat dan salam, semoga doa-doa alaihi wassalam. Kita jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena solawat kita itu ibadah. Solawat dan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Itu salawat. Banyak bersalawat. Dan juga semoga salawat tersebut terlimpah pula kepada alihi wa alihi, pada keluarganya, pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga, tidak murtad. Jadi pengertian sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah bertemu, tahu bertemu gini. Nah, udah bertemu, pernah bertemu. Ada berhadapan, atau melihat Nabi, ya, atau hadir di majelisnya Nabi. Pokoknya pernah bertemu Nabi, melihat Nabi, bertemu Nabi. Ya. Orang-orang yang pernah bertemu Nabi dan dia beriman. Seperti siapa? Abu Bakar bertemu dengan Nabi, dia beriman kepada Nabi. Abu Bakar sahabat. Seperti Umar, Bilal, ya, Utsman bin Affan, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Banyak nama laki-laki maupun perempuan yang pernah bertemu dengan Nabi, yang lainnya. Jadi apa yang dimaksud dengan dan dia mati dalam keadaan beriman. Dia masih beriman dalam keadaan beriman. Sama orang beriman saling mendoakan. Ya. Ini dicontohkan, kita mendoakan, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulunya orang beriman. Hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman, mengamalkan Islam, menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, berjuang untuk Islam, para sahabat. Kemudian kita mendakwahkan Islam, kita berjuang untuk, ya, menegakkan atau menyebarkan agama Islam, sehingga kita akan digolongkan bersama Nabi, para sahabat. Hal mewarisi ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara kita mendapatkan bagian, Nabi tidak mewariskan harta benda, tapi Nabi mewariskan sesuatu yang lebih mahal daripada uang, dari harta benda, daripada dinar, dirham. Nabi mewariskan itu. Dan kita, mari sama-sama kita mengambil warisan para nabi yang disebarkan, yang
bagi-bagikan oleh para ulama. Para ulama. Dan itulah sebaik-baik warisan, itulah sebaik-baik peninggalan. Lebih mahal daripada harta dunia, lebih mahal daripada dinar dan dirham. Dan hari ini atau saat ini kita ada di hadapan kita, hadapan saya, hadapan antum semua, sebuah kitab yang sangat bagus, sebuah kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram buah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama. Beliau menyampaikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuliskan, beliau rangkum warisan-warisan Nabi SAW dalam sebuah kitab ini, yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini buku yang berisi hadis-hadis, berisi tentang sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam, hukum-hukum di dalam agama Islam. Jadi nama kitabnya apa? Kitab Bulughul Maram. Siapa nama penulisnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan belajar kitab ini, tapi tidak semua. Kita akan mempelajari justru di bab terakhir dari kitab ini, yaitu Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Ini penting untuk para thalabul ilmi, para penuntut ilmu. Nanti kita akan lihat bab-babnya. Bab yang pertama yaitu babul adab. Bab tentang adab. Babul adab, bab tentang adab. Kita akan belajar babul adab ya, sampai selesai. Kita selesainya nggak malam ini. Biasanya besok-besok banyak hadisnya. Jadi Kitabul Jami', nama bab kitabnya Kitabul Jami'. Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram, babnya bab adab. Kita langsung mendengarkan kalam Nabi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang, kalau di buku ini di hadis yang ke-1438. Di hadis yang ke-1438 nomor 1438. Dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Semoga Allah taala meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Idza lakitahu fasallim alaihi. Kalau dia bertemu dengannya, kalau seorang muslim bertemu dengannya, dengan muslim yang lain, fasallim alaihi, hendaklah si muslim itu mengucapkan salam kepada muslim lainnya. Idza lakitahu fasallim alaihi, jika dia bertemu dengannya, hendaklah dia beri salam, hendaklah dia mengucapkan salam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia diundang, maka datangi undangannya. Kalau dia diundang, datangi undangannya. Yang kedua, fa idza stansahaka fansahhu. Baik, wa idza stansahaka fansahhu. Jika dia dimintai nasihat, maka nasihati dia.
jika dia meminta nasihat, jika dia meminta nasihat kepadamu, nasihati dia. Saya ulangi ya. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Jika kamu bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Yang kedua apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang kamu, datangi undangannya. Jika dia mengundang kamu, datangi undangannya. Yang ketiga apa? Wa idza stansahaka fansahu. Jika dia meminta nasihat ke kamu, dia meminta nasihat darimu, fansahu, nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallahu fashammithu. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fashammithu. Jika dia bersin kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, fashammithu, maka ya, doakan dia. Atau jawab dia. Jawab ucapan dia. Ini yang keempat. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Jika dia sakit maka besuklah dia, jenguklah dia. Jika dia sakit maka jenguklah dia, besuklah dia. Yang keenam, yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Baik, Adi, yang pertama hak muslim terhadap muslim yang lain satu apa, Adi? Ya, Adi. Yang pertama hak muslim ada berapa? Hak muslim terhadap muslim yang lain ada berapa? Adi, ada berapa? Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada berapa? Ada berapa? Ini sama? Ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, jika dia bertemu dengan orang maka dia harus memberi salam. Jika kamu bertemu dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Berikutnya yang kedua apa? Satu ujung. Ya, yang depan. Yang kedua apa? Yang kedua, ya, jika kamu diundang maka datang. Yang ketiga, sampingnya, jika dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Yang keempat, maka jawablah ucapan itu ya. Berikutnya yang kelima, sampingnya, ya, jika dia sakit maka jenguklah ya. Yang terakhir, sampingnya, jika dia meninggal ikutilah jenazahnya ya. Terima kasih. Syukran jazakumullah. Jadi hak muslim dalam hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ada 6 ya. 6. Paham ya? 6 ya. Yang pertama adalah jika kamu bertemu dengannya maka hendaknya mengucapkan salam. Yes. Saling beri salam. Kalau ketemu salam ya, sesama muslim. Kalau tahu yang di hadapan kita, yang kita temui muslim, salam
Assalamualaikum, ucapkan Assalamualaikum. Maka nanti si muslim yang diberi salam akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Menjawab salam lebih sempurna daripada yang mengucapkan salam. Kalau yang mengucapkan salam yang mengucapkan salam cuma pendek Assalamualaikum, yang menjawab panjangin Waalaikumsalam warahmatullah sampai selesai malah bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, seperti itu ya. Adab menjawab salam itu lebih baik daripada ucapan salam. Apalagi yang mengucapkan salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jawabnya pelit banget. Itu namanya pelit luar biasa ya. Jadi cara menjawab salam, cara mengucapkan salam, cara menjawab salam lebih sempurna daripada yang mengucapkan salam. Dan saling mengucapkan salam ini akan menumbuhkan persaudaraan yang kuat, kasih sayang di antara kaum muslimin. Jadi ucapkan salam, budayakan salam di antara kita. Kemudian kalau kamu diundang sama temanmu, hadiri undangannya. Insya Allah kalau muslim, ya, kalau sesama muslim, dia akan mengundang yang bagus. Ya. Mengundang yang bagus, misalnya, besok datang ke rumah saya, sama nyembelih kambing. Datang ya makan-makan. Kan undangan bagus tuh. Datangi nggak? Datangi. Oh iya. Paling hadir nomor pertama kan. Sebelum waktunya udah hadir. Ya. Jadi kalau sesama muslim, insya Allah dia akan saling mengundang untuk keperluan yang baik. Yang makan-makan, undang. Ya nggak harus makan-makan juga ya. Diundang apa saja. Datang ke rumah ya. Saya mau saya. Ya biasanya kalau undang makan-makan ya. Undang akikahan, undang nikahan, undang apa lagi ya. Tapi enggak itu juga. Banyak undangan, pokoknya asal diundang oleh temanmu, datang ke rumah, ya, datang ke majelis kami ya, diundang maka datangi undangannya. Selama undangannya itu bagus, selama undangannya itu tidak ada kemungkaran, tidak ada maksiat. Datangi. Ini hak lo. Ini haknya si muslim. Apa yang dimaksud hak? Ya, kita belum bahas hak. Hakul muslim, haknya muslim. Apa yang dimaksud hak? Hak muslim itu sesuatu yang harus didapat oleh dia, sesuatu yang harus diperoleh oleh dia. Itu hak dia, hak muslim. Jadi hak itu apa? Sesuatu yang harus didapat oleh si muslim. Harus diperoleh dari si harus diperoleh oleh si muslim. Itu hak. Jadi kalau si muslim ini kamu ketemu orang muslim, apa hak dia? Kamu ketemu sama si A, si muslim ini. Apa hak dia? Yang harus diperoleh darimu apa? Yang pertama apa tadi? Ya salam. Yang harus diperoleh, yang harus didapatkan adalah salam dari kamu. Jadi kalau kamu ketemu sama si muslim, dia tuh berhak untuk mendapatkan salam darimu. Nah, tunaikan hak ini. Tunaikan hak ini. Assalamualaikum. Ya. Karena ini haknya si muslim. Yang pertama itu. Yang kedua apa haknya tadi? Haknya si muslim. Jika dia mengundang, maka datangi. Kalau dia mengundang, haknya untuk didatangi undangan itu, untuk dipenuhi. Itu hak dia. Kalau dia mengundang, haknya untuk dipenuhi. Ingat ya, kalau kamu diundang, kita diundang, ingat dia punya hak untuk didatangi undangannya. Itu haknya yang sudah Allah berikan untuk setiap muslim. Itu hak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita datangi juga karena Allah memerintahkan untuk menunaikan haknya, kita tunaikan haknya. Jadi ibadah, jadi pahala.
gitu ya. Nah, tapi ingat selama undangannya tidak ada kemungkaran di dalamnya. Misalnya apa? Musik-musikan, ya. Misalnya apa? Makan makanan haram, ya. Misalnya apa lagi? Ya, nggak ada pembicaraan di sana, nggak ada pembicaraan. Bahkan agama ini isinya semua nasihat kata Nabi. Ad-dinu nasi. Agama itu adalah nasi. Jadi saling memberi nasihat. Terutama ketika dimintai nasihat, maka nasihati dia. Jangan tinggalkan dia, jangan biarkan dia. Tapi nasihati dia. Sudah ya. Jika temanmu ada nasihat, maka nasihati dia dengan sesuatu yang sesuai dengan keadaan dia. Misalnya dia sedang lesu ya, sedang galau tentang sulitnya menghafal pelajaran misalnya. Sedang sulitnya menghafal pelajaran, dia lesu, dia putus asa gitu. Kan nasihati dia, semangati dia, ditemani dia. Saya temani kamu, jangan sedih, jangan berhenti ya, saya temani apa yang bisa membuat kamu semangat. Dinasihati dan dikuatkan lagi. Itu contohnya. Intinya kalau dia minta nasihat, yang keempat apa? Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian maka jawab ucapannya itu dengan ucapan yarhamukallah. Apa? Hayya 'alas shalah. Saya di sini. Alhamdulillah. Ya, kamu otomatis enggak usah dimintai, dong jawab. Nah, kalau ini enggak dimintai, ya. Asal dia mengucapkan alhamdulillah, ketika dia bersin alhamdulillah, kita harus otomatis yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau dia bersin enggak alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah tidak. Tidak mengucapkan yarhamukallah. Padahal yarhamukallah itu doa. Apa artinya yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Biar kita dapat doa dari saudara kita yang ada di situ, kita kalau bersin alhamdulillah, biar dapat doa. Alhamdulillah. Jadi habis itu yang bersin setelah didoakan alhamdulillah, dia menjawab yahdi. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita. Yang kelima, kalau dia sakit maka apa hak dia? Jenguk dia. Sakit hari ini. Sakit hari ini apa? Kalau dia sakit besuk dia, jenguk dia. Ini hak dia untuk mendapatkan jengukan, untuk mendapatkan besuk. Besuk dia dalam membesuk orang sakit luar biasa besar. Yang berjalan dari tempatnya menuju tempat saudara yang sakit untuk tujuan menjenguk dia, maka dia akan mendapatkan doa dari 70 malaikat. Dia akan mendapatkan doa-doa dari malaikat. Selama dia menjenguk itu sampai dia pulang itu didoakan terus oleh malaikat-malaikat yang banyak. Maka pertama dapat pahala karena kita menunaikan hak dia, kedua kita akan mendapatkan doa-doa dari malaikat yang mulia. Yang kelima, yang keenam terakhir, wa idza mata fattabihu, kalau dia mati, kalau dia meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Ikuti jenazahnya. Itu jenazahnya itu maksudnya berjalan. Dia berjalan di depannya apa di belakangnya? Di depan jenazah apa di belakang jenazah? Di belakang jenazah. Mengikuti berarti dia di belakang jenazah. Jangan duluan. Ya, jenazahnya ketinggalan. Jadi di belakang jenazah.
Jadi kalau dia meninggal dunia, jenazah diantarkan ke kuburan, akan disemayamkan, akan dikuburkan, maka kamu ikuti dia, kamu iringi jenazahnya. Itu hak dia, ya. Selama kamu bisa tunaikan hak dia, tidak ada halangan, ikuti jenazahnya. Luar biasa, ya. Luar biasa agama yang mulia ini, yang Allah turunkan ini, yang Nabi SAW ajarkan ini, ya, mengajarkan hak-hak sesama muslim, bukan cuma waktu dia hidup, bukan cuma waktu ada di permukaan bumi, ya, sampai seorang muslim itu dikuburkan ke perut bumi, sampai seorang muslim itu dikuburkan ke liang lahat, itu masih saling memberikan haknya, ya, sampai seorang muslim dikuburkan, dibawa ke kuburan, itu seorang muslim disuruh untuk menunaikan haknya, yaitu untuk mengikuti jenazahnya sampai ke kuburannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, memberikan ilmu kepada kita untuk kita amalkan menjadi amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, yang menjadikan kita orang-orang yang berakhlak yang mulia. Karena memang Islam itu agama akhlak. Islam itu agama akhlak. Dan siapa yang mengamalkan Islam, pasti dia akan menjadi seorang yang berakhlak paling baik. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak